Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan demo aplikasi dari aplikasi audit sistem informasi rumah sakit berbasis Shopee 2019. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Mustafa, NIM 2023 53111. Kemudian ada Dodi Chandra Kurniawan, NIM 2023 53140. Dan Amanda Putri Seril 2023 53145, yang terakhir yaitu Mas Haris Widiarta NIM 2023 53152. Latar belakang dan tujuan. Mengapa audit sistem informasi rumah sakit? Sistem informasi di rumah sakit semakin kompleks karena banyak layanan saling terhubung, mulai dari rekam medis, lab, farmasi, dan billing. Tantangan utama meliputi keamanan data pasien, kepatuhan pada regulasi kesehatan, dan menjaga sistem tetap andal. Yang ketiga, permasalahan yang sering muncul: tata kelola TI belum kuat, dokumentasi sistem kurang rapi, serta kontrol operasional belum konsisten. Tujuan audit. Yang pertama, menilai tingkat kematangan atau maturity level TI rumah sakit menggunakan standar JOBIT 2019. Yang kedua, mengidentifikasi celah atau gap dan resiko dalam proses TI. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan agar operasional TI lebih aman, efektif, dan terkontrol. Metodologi dan framework COBIT 2019. Framework COBIT 2019 ada 5. Yang pertama ada EDM, Evaluate Direct Monitor. Yang kedua ada APO, Line, Plan, Organize. Yang ketiga ada Build, Acquire, Implement. Yang keempat ada DSS atau Deliver Service atau Support. Yang kelima ada MEA, Monitor, Evaluate, Assess. Metode audit yang pertama menggunakan checklist audit berdasarkan domain dan proses COBIT 2019. Memberikan scoring untuk menentukan capability level dari 0 sampai 5. Yang ketiga, melakukan analisis temuan serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu arsitektur aplikasi. Yang pertama yaitu teknologi dengan framework Streamlit atau Python, database SQLite, visualisasi, Plotly, Pandas, Export, PDS, CSF, JSON. Kemudian yaitu modul utama. Yang pertama data rumah sakit, yaitu manajemen data rumah sakit. Yang kedua, checklist audit, yaitu input checklist per domain COVID. Yang ketiga, audit analisis, yaitu perhitungan scoring dan visualisasi. Yang keempat, ada audit findings, yaitu temuan dan rekomendasi otomatis. Yang kelima, viewer reports, laporan laporan lengkap dengan ekspor. Kemudian ada role access, yaitu admin untuk full access, auditor untuk audit functions, kemudian ada viewer untuk read only. Kemudian slide selanjutnya, ada checklist audit TI. Checklist ini digunakan untuk memastikan tata kelola dan manajemen TI berjalan efektif berdasarkan domain COVID. Kemudian ada EDM atau tata kelola, memastikan kerangka tata kelola TI, manfaat, resiko, sumber daya, dan keterlibatan stakeholder terkelola dengan baik. Kemudian IPO, perencanaan atau organisasi, menilai keselarasan strategi TI dengan bisnis, kebijakan, arsitektur, SDM,
anggaran, dan evaluasi vendor. Kemudian ada BEI, pengembangan dan implementasi. Memastikan manajemen proyek, kebutuhan sistem, UAT, perubahan sistem, dan pencatatan aset TI berjalan terkendali. Kemudian ada DSS, layanan dan operasional, mengkaji operasional TI, helpdesk, penanganan insiden, keamanan informasi, serta backup dan disaster recovery. Kemudian yang terakhir yaitu MIE atau monitoring dan evaluasi, mengukur kinerja TI, audit internal, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian slide selanjutnya, contoh hasil audit Rumah Sakit Arimbi Care dengan rata-rata capability level 2.40, ringkasan per domain, EDM berada di level 3, kemudian APO berada di level 2, dan PAI berada di level 2, DSS berada di level 2, dan kemudian untuk MEI berada di level 3. Kematangan TI berada pada level 2 sampai 3. Domain perencanaan dan implementasi masih lemah. Sementara tata kelola dan monitoring sudah lebih baik. Perlu peningkatan dokumentasi, SOP, dan pengawasan berkelanjutan. Kemudian untuk selanjutnya, bisa teman saya. Setelah itu ada rekap capability level per domain. Berdasarkan ringkasan tingkat kematangan TI atau capability level 0-5 studi kasus Rumah Sakit Arimbi Care pada 26 November 2005 berdasarkan tabel di atas, yaitu tingkat kematangan TI Rumah Sakit Arimbi Care menunjukkan bahwa EDM dan MEA berada pada level 3 atau established, menandakan tata kelola dan aktivitas monitoring sudah berjalan cukup baik. Namun 3 domain lainnya APO, BAI, dan DSS masih berada di level 2 atau manage. Ini mencerminkan bahwa perencanaan, pengembangan sistem, serta operasional TI belum sepenuhnya konsisten dan membutuhkan SOP serta dokumentasi yang lebih baik. Secara keseluruhan, rumah sakit perlu memperkuat proses perencanaan, implementasi, dan operasional agar selaras dengan standar tata kelola TI yang lebih matang. Setelah itu ada temuan atau audit finding. Checklist terpenuhi 14/24. Temuan utama, yang pertama ada EDM 05, pelibatan stakeholder belum berjalan. Yang kedua ada APO 03, 05, 07, 08, arsitektur TI, bisnis case, kompetensi SDM TI, dan evaluasi vendor belum tersedia. Yang ketiga ada BAI 03, 07. UAT dan inventaris aset TI belum dilakukan. Yang keempat ada DSS 04, 05, tidak ada DRP, backup, dan kontrol keamanan informasi. Yang terakhir ada MEA 03, kepatuhan regulasi belum terstruktur. Setelah itu ada akar masalah umum, tidak ada kebijakan, SOP, dan dokumentasi formal. Dampaknya, arah tata kelola tidak jelas, risiko salah keputusan, gangguan operasional, dan potensi pelanggan regulasi. Rekomendasi intinya yaitu yang pertama susun kebijakan dan SOP TI, kemudian dokumentasikan arsitektur, bisnis case, dan proses TI, bangun kompetensi SDM dan evaluasi vendor, terapkan
memperkuat inventaris aset, DRP, dan kontrol keamanan, serta perkuat monitoring, audit internal, dan compliance. Untuk demo program atau aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mendemokan atau mempresentasikan program yang telah kami buat. Sebelumnya programnya sudah kami publish ya di provider Streamlit. Berikut tampilannya. Kemudian di sini saya akan melakukan login. Di sini terbagi atas tiga role, yaitu admin, kemudian auditor, dan viewer. Antara admin dan auditor itu yang membedakan adalah pada di admin itu bisa mengelola data rumah sakit, sementara di auditor tidak punya akses ya. Langsung saja di sini saya akan login dengan username dan email seperti ini. Nah, di sini ada tampilan dashboard admin dan ada menu-menunya ya. Yang pertama ada data rumah sakit. Di sini bisa mengelola, baik itu meng-create, kemudian update dan delete. Langsung saja saya demokan. Misalnya ini RS, kemudian jenis rumah sakit umum, alamatnya misal Magelang. Kali ini seperti ini, dan saya simpan. Nah, ini sudah berhasil tersimpan. Selanjutnya, saya akan melakukan checklist audit, di mana checklist audit ini bisa men-checklist berbagai aspek seperti EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Di sini langkah pertama adalah pilih rumah sakitnya terlebih dahulu, kemudian di checklist apakah kerangka tata kelola TI ditetapkan, apakah ada. Kalau ada bisa di checklist, kalau tidak ada tidak usah di checklist. Misal seperti ini, manajemen proyek, kemudian ini. Nah, seperti ini. Kemudian hasilnya saya simpan, sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah di audit analisis. Di menu audit analisis ini akan tersaji laporan yang terbagi menjadi dua, dua yaitu laporan rata-rata level dan juga grafiknya. Tadi yang sudah saya simpan adalah ini. Nah, di EDM ini ternyata berada di level 2, APO di level 2, 2, PAI level 2, DSS 2, dan MEA 3. Dengan rata-rata level adalah 2,20. Di sini juga ada grafiknya, dan yang ini ada grafik jumlah status terpenuhi adalah 13, sementara belum terpenuhi eh, yaitu 11. Selanjutnya, selanjutnya ada di audit findings, di mana di sini ada disajikan berbagai temuan atau rekomendasi dari checklist yang sudah eh, diisi tadi ya. Misal ini hasil yang sudah saya simpan. Nah, ini misal EDM 04, pengelolaan sumber daya TI belum terpenuhi. Ah, permasalahannya adalah kerangka tata kelola dan pengawasan manfaat TI belum mapan. Impact-nya adalah arah strategis TI kurang terkontrol, manfaat tidak termonitor, dan resiko meningkat. Evidence, tidak ada dokumen governance, review manfaat atau register resiko yang memadai. Nah, di sini akan dihasilkan rekomendasi.
yaitu mengoptimalkan alokasi sumber daya TI dan perencanaan kapasitas dan juga memantau utilisasi dan menyeimbangkan permintaan dan kapasitas. Begitupun juga aspek yang lain seperti ini. Nah, ini lengkap. Dari mulai akan masalah, kemudian pengaruhnya ke mana, kemudian rekomendasi apa sih yang baik untuk dilakukan. Itu kemudian ini saya coba akses dengan role auditor. Nah, di auditor ini juga sama seperti admin, cuma perbedaannya adalah dia tidak bisa menambah atau memanajemen data rumah sakit seperti ini. Sementara untuk checklist dia bisa seperti ini. Nah, yang terakhir ada role viewer, di mana ini hanya bisa melihat laporan atau temuan dari checklist-checklist Cobit yang sudah dilakukan tadi ya. Seperti ini. Nah, ini hasilnya, ringkasan hasil audit, kemudian ada nama, total terpenuhi, kemudian rata-rata capability level, dan rekap domain, kemudian ini juga kemudian ada juga ekspor laporan, di mana ekspor laporan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada PDF dan yang kedua ada Excel. Yang PDF itu hasilnya adalah seperti ini, kemudian yang Excel seperti ini. Nah, ini cukup sederhana ya. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.